Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tedia. Nah, gimana kabarnya semua? Semoga sehat semuanya ya. Nah, untuk video kali ini saya sharing tentang kewajiban perpajakan yayasan. Nah, di sini masih ada yang masih bingung nggak ya? Gimana sih kewajiban perpajakan yayasan? Mulai sebagai pemotong dan yang lainnya. Nah, kita bahas ya. Nah, yang pertama, yayasan itu sebagai pemotong pajak. Potong pajak apa aja nih? Ada PPh 21, PPh 23, PPh 4 ayat 2. Nah, seperti yang kita ketahui ya, PPh 21 potong atas gaji, honor atau upah kepada karyawan ataupun bukan karyawan. Kemudian PPh 23 atas penghasilan modal seperti bunga, royalti, sewa, jasa, selain yang dipotong PPh 21. Dan yang ketiga, pemotong PPh 4 ayat 2 atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final. Nanti kita bahas ya. Nah, untuk PPh 21 sendiri, PPh 21 ini ingat-ingat ya, penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, itu yang kita potong ya. Nah, saat ini per 1 Januari 2024 pasti teman-teman sudah kenal ya atau sering dengar dengan TER gitu ya, tarif efektif rata-rata. Nah, kita sudah menggunakan TER ya. Nah, khususnya untuk yang pegawai tetap, TER ini Januari sampai dengan November dengan menggunakan TER dan tarif pasal 17 di akhir tahun. Ini sudah ada ya di video saya sebelumnya. Nah, seperti yang kita ketahui juga untuk tarif pasal 17-nya ini berlapis ya, seperti yang ada di slide. Saya tidak bacakan ya. Langsung saja kita ke next slide-nya. Nah, TER sendiri kan dibedakan menjadi dua ya. Ada TER bulanan dan juga TER harian. Nah, kalau TER harian ini saya tidak bahas karena kemungkinan besar kalau yayasan itu pegawainya tidak ada yang harian ya. Semuanya menggunakan pembayaran bulanan. Nah, TER bulanan ini dikategorikan berdasarkan PTKP sesuai dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan pada awal tahun pajak. Nah, di sini ada 3 kategori. Kategori A, TK0, TK1, dan K0. Kategori B, TK2, TK3, K1, dan K2. Dan kategori C yaitu K3. Nah, ini bisa lihat di slide saya tentang TER ya, untuk pegawai tetap lebih spesifik. Nah, kemudian biasanya untuk yayasan itu ada yang dibayarkan kepada bukan pegawai ya. Ini misalnya honor pembicara, misalnya mendatangkan pembicara di yayasannya ataupun menggunakan jasa konsultan. Nah, ini tarifnya masih sama ya seperti yang dulu, masih menggunakan tarif pasal 17 dikalikan dengan bruto dikali 50%. Nah, ini ada catatan, jika penerima penghasilan tidak punya NPWP, ini maka akan dikenakan tarif kenaikan ya, 20% dari normal. Jadi, misalnya ada pegawai yang belum punya NPWP, nah itu langsung aja nih, dikejarin supaya bikin NPWP supaya tidak kena kenaikan tarif. Nah, kode jenis setorannya 4.111.100 disetor paling lambat tanggal 10, dilapor tanggal 20 dengan menggunakan Ibu Pot 21 atau 26 ya pada DJP online. Nah, ini juga tutorialnya sudah ada ya di video sebelumnya. Kemudian untuk PPh 21 final. Nah, seperti pesangon, di yayasan itu misalnya sudah ada yang pensiun. Ini masih menggunakan tarif yang lama ya. 0 sampai 50 juta itu belum kena pajak atau 0%. Dan bisa dilihat nih di atas 500 juta kena 25%. Disesuaikan ya jika perlu. Kemudian PPh 23. Nah, PPh 23 ini pajak yang dikenakan pada penghasilan modal, penyerahan jasa, hadiah, atau penghargaan, selain yang dipotong PPh 21. Jadi PPh 23 itu lebih ke badan usaha ya. Tadi
untuk PPh 21 ke orang pribadi. Nah, ini tarif pajaknya dua ya, ada dua, 15% dan 2%. 15% untuk bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya yang selain dipotong PPh 21 dan sewa jasanya itu dikenakan 2%, kecuali yang dikenakan PPh 4 ayat 2 ya. Nanti kita bahas di next slide-nya. Nah, ini disetornya sama, paling lama tanggal 10, paling lama dilapor tanggal 20 bulan berikutnya. Ini menggunakan unifikasi pada DJP online. Ini juga sudah ada tutorialnya ya di video saya sebelumnya. Nah, untuk 4 ayat 2 dan PPh 23 nanti ini dilapornya bersamaan ya menggunakan SPT unifikasi. Nah, untuk penerima penghasilan tidak punya NPWP, di PPh 23 ini akan dikenakan tarif kenaikan 100%. Nah, jadi penerima penghasilan yang belum punya NPWP, ya segera disuruh buatlah NPWP supaya tidak jadi 2 kali lipat gitu ya dipotong pajaknya. Nah, selanjutnya ke PPh 4 ayat 2, ini PPh final. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri banyak sekali ya PPh final. Ada bunga deposito, bunga simpanan, dividen, sewa tanah bangunan, bunga obligasi, hadiah undian, transaksi penjualan, sampai ke transaksi derivatif berjangka panjang. Nah, ini bisa dilihat untuk tarif-tarifnya sendiri. Saya nggak bacain satu-satu ya, biar lebih singkat. Untuk detailnya, jika misalnya bunga obligasi, teman-teman bisa lihat di peraturan pemerintahnya di PP 16 tahun 2009. Ini udah saya kasih note ya, yang menggunakan tarif 0-20%. Contohnya ya, atas bunga obligasi, karena itu bervariatif seperti 0,5 dan 0,1% atas transaksi penjualan saham pendiri dan bukan pendiri. Itu lihat di PP 14 tahun 97. Nah, selanjutnya terakhir, ini yayasan wajib lapor SPT tahunan badan ya, menggunakan form 1771. Nah, ini sifatnya wajib ya, meskipun nanti ada sisa lebih ataupun pas nihil gitu ya. Nanti saya akan bahas bagaimana mekanisme jika sisa lebih, karena kan yayasan itu non-profit oriented ya. Dan ini wajib dilaporkan SPT-nya paling lambat disampaikan 4 bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu artinya 30 April ya di tahun berikutnya. Nah, ini juga yayasan bisa dikukuhkan sebagai PKP sepanjang memang dia melakukan penyerahan BKP atau JKP. Nah, itu saja yang bisa disampaikan untuk video kali ini, kewajiban perpajakan yayasan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar. Terima kasih yang sudah menonton, like, subscribe, dan juga membagikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.